Sudah melihat di beberapa tayangan rasa kekecewaan pencipta lagu atas turunnya SP3. Jadi begini, jika kita menempatkan persoalan ini secara objektif dan profesional, maka perasaan tersinggung atau rasa sakit hati atas pernyataan Rizky Bilar sebagaimana disampaikan oleh pencipta lagu, jangan dilihat dari sudut pandang tunggal, tapi harus dilihat dari sudut pandang sebab akibat. Coba renungkan, secara adil, bukankah pihak yang dilaporkan pun jauh lebih sakit hati? Karena secara terang-terangan menyebutkan nama Lesti Kejora di ruang publik. Padahal kan belum tentu yang bersangkutan itu memenuhi unsur pelanggaran hak cipta. Yang perlu kita pahami sebagai pelapor, bahwa berdasarkan pasal 120 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, pelanggaran pidana hak cipta ini adalah delik aduan. Artinya, pihak yang melaporkan dugaan penggunaan lagu pada sejumlah kanal musik dan platform digital harus terlebih dahulu memastikan secara jelas siapa mengunggah konten tersebut, siapa yang memiliki kanal, serta siapa yang mengelola, memperoleh manfaat ekonomi dari akun digital tersebut. Pendekatan ini tidak cukup hanya dengan melihat siapa yang tampil dalam video atau siapa yang menyanyikan lagu tersebut, melainkan harus diarahkan pada pihak secara faktual, memiliki kendali dan tanggung jawab atas distribusi serta monetisasi konten. Dan secara sederhana, pelanggaran hak cipta itu terjadi ketika sebuah karya digunakan tanpa izin dari pemegang haknya. Dan penggunaan itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara komersil. Nah, disinilah letak poin pentingnya. Kita harus menganalisa siapa sebenarnya yang menerima manfaat ekonomi dari penggunaan karya tersebut. Karena dalam perspektif hukum, pihak yang secara nyata memperoleh keuntungan komersil itulah yang relevan untuk diminta pertanggungjawaban dan berpotensi menjadi subjek laporan. Nah, menurut analisa saya, sebaiknya pengajuan pra-peradilan dikaji lebih mendalam lagi. Jangan sampai permohonan kembali ditolak untuk kedua kalinya. Objek pemeriksaan dalam pra-peradilan akan mengerucut pada alasan hukum, penghentian dan penolakan laporan. Jika dalil yang diajukan belum didukung oleh bukti yang kuat dan tervalidasi, maka sangat berisiko permohonan tersebut dinyatakan ditolak atau tidak diterima untuk kedua kalinya. Oleh karena itulah, langkah yang lebih bijak adalah memperkuat dasar pembuktian terlebih dahulu sebelum menempuh upaya pra-peradilan. Kalau saya analisa lebih mendalam, kondisi saat ini lebih baik berdamai diri. Sebab pihak yang sebelumnya dilaporkan juga memiliki potensi kekuatan hukum yang cukup besar apabila memutuskan untuk mengajukan laporan balik. Karena itu, demi menghindari risiko hukum yang lebih luas, penyelesaian yang paling baik itu berdamai diri, bahkan langkah itu jauh lebih profesional.